Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Rahayu Puspa dengan NIM 2120203861206022. Nah, di sini saya merupakan pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai pengertian bisnis eksternal. Nah, lingkungan eksternal adalah lingkungan yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi dan bagaimana kegiatan operasional dapat bertahan. Dalam kegiatan operasional, perusahaan berhadapan dan senantiasa berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan-lingkungan yang terkait langsung atau lingkungan mikroperusahaan dan lingkungan yang tidak terkait langsung atau lingkungan makro perusahaan. Nah, adapun 7 lingkungan makro perusahaan. Yang pertama yaitu pelanggan atau customer. Para pelanggan atau customer adalah mereka yang secara langsung memanfaatkan, menggunakan, dan mengajukan permintaan atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Nah, yang kedua yaitu pesaing atau kompetitor. Pesaing adalah organisasi bisnis lain yang dijalankan bisnis yang sama dengan organisasi yang kita jalankan. Nah, yang ketiga yaitu pemasok atau supplier. Pemasok adalah pihak yang terkait langsung dalam kegiatan bisnis dari sebuah organisasi, khususnya organisasi bisnis yang melakukan kegiatan produksi barang, jadi dari berbagai jenis barang baku. Nah, yang keempat yaitu partner strategis. Partner strategis adalah perusahaan lain yang menjalankan bisnis berbeda dengan perusahaan kita, tetapi secara bersama-sama bisa menjadi mitra kita dalam menjalankan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Dalam istilah biologi dikenal simbiosis mutualisme, yang kurang lebih artinya kerjasama yang saling menguntungkan, misalnya antara perusahaan makanan siap saji Nah, yang kelima yaitu regulator. Regulator adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam menciptakan keadaan dan kegiatan bisnis yang fair dan aman bagi semua pihak yang ingin menjalankan bisnis. Nah, yang keenam yaitu pemerintah. Pemerintah adalah pihak yang atas legitimasi politik tertentu di suatu negara diangkat dan bertugas untuk mewujudkan masyarakat ke arah yang lebih baik dalam pembangunan di segala bidang berdasarkan pengertian ini, maka pemerintah dituntut untuk melakukan kegiatan-kegiatan produktif mulai dari pemberian kebijakan, penetapan aturan pemerintah, hingga upaya-upaya antisipasi dan penyelesaian atas berbagai masalah yang ada di masyarakat. Nah, yang ketujuh yaitu masyarakat umum. Masyarakat umum adalah keseluruhan pihak yang tidak termasuk ke dalam lingkungan yang disebutkan di atas. Titik masyarakat umum dibagi menjadi dua. Yang pertama, masyarakat umum yang menjadi pihak yang terkait langsung dengan kegiatan bisnis yang dijalankan oleh sebuah perusahaan. Misalnya, pelanggan masyarakat sekitar perusahaan dan tokoh masyarakat di mana sebuah perusahaan berdiri dan menjalankan aktivitasnya. Nah, yang kedua adalah masyarakat umum yang tidak terkait dengan kegiatan perusahaan. Untuk kelompok masyarakat yang kedua ini, perusahaan tidak perlu terpengaruh atas apa yang dilakukannya. Akan tetapi, kelompok masyarakat ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan jika situasi di masa yang akan datang berubah. Bisa jadi kelompok masyarakat ini akan menjadi kelompok masyarakat yang dijadikan sasaran untuk perluasan pasar dan sebagainya. Nah, materi yang kedua yaitu karakteristik lingkungan eksternal. Karakteristik lingkungan eksternal itu ada 5. Yang pertama, lingkungan bersifat unik. 2 atau lebih organisasi yang bergerak pada bidang usaha yang sama tidak akan menghadapi lingkungan yang sama. Yang kedua yaitu lingkungan bersifat dinamis. Suatu kekuatan, suatu kondisi, suatu keadaan, dan suatu peristiwa yang saling berhubungan yang membuat lingkungan organisasi itu unik, tidaklah statis, tetapi selalu mengalami perubahan secara dinamis. Yang ketiga yaitu lingkungan merupakan faktor yang perlu dikendalikan, sebab organisasi tidak akan mampu menghadapi faktor lingkungan, tetapi terdapat beberapa
aspek perubahan lingkungan yang dapat diterima karena dapat dikendalikan dan dipengaruhi. Yang keempat yaitu semua elemen yang berada di luar batas perusahaan dan mempunyai wirausaha. Yang kelima yaitu potensi untuk mempengaruhi keseluruhan atau sebagian aktivitas perusahaan. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu pada bagian C, sudut pandang organisasi industri. Pendekatan atau organisasi industri tegas bahwa faktor eksternal atau industri lebih penting daripada faktor item untuk mencapai keuntungan yang kompetitif. Kinerja perusahaan lebih utama didasarkan pada properti industri, misalnya skala ekonomi, tantangan pasar diferensial produk, ekonomi dan tingkat daya berkala dari sumber daya item, kemampuan struktur dan operasi. Walaupun demikian, integritas yang efektif dan pemahaman baik tentang faktor eksternal dan internal adalah kunci. Materi selanjutnya yaitu analisis PESLE. PESLE atau kepanjangan dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan environment adalah tol untuk memahami segala rasio terkait dengan pertumbuhan atau penurunan usaha dan juga posisi potensi serta arahan strategis untuk bisnis maupun organisasi. Adapun faktor-faktor dari lingkungan biasanya dianggap bersama-sama dalam tahap awal pemikiran strategis. Selain hanya menggunakan PACE, pendekatan analisis seperti faktor legal atau hukum biasanya disertakan dengan faktor-faktor politik. Monitoring yang cermat pada faktor-faktor ini dapat menyebabkan peluang bisnis yang signifikan dan dapat mengidentifikasi potensi ancaman tepat pada waktunya sehingga dapat mengambil tindakan untuk mengurangi dampak tersebut. Selanjutnya yaitu yang pertama ada politikal atau faktor politik. Jadi faktor politik seperti kebijakan pemerintah, hukum yang berlaku dan aturan formal atau informal di lingkungan perusahaan, contoh kebijakan pajak dan peraturan daerah. Yang kedua ada ekonomi. Jadi faktor ekonomi meliputi semua faktor yang mempengaruhi daya beli dari customer dan mempengaruhi iklim berbisnis suatu perusahaan, contoh standar nilai tukar, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga ada sosial. Faktor sosial meliputi semua faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan dari pelanggan dan mempengaruhi ukuran dari besarnya pangsa pasar yang ada. Contoh tingkat pendidikan masyarakat, tingkat pertumbuhan penduduk, kondisi lingkungan sosial, dan lingkungan kerja. Yang keempat ada teknologi. Faktor teknologi meliputi semua hal yang dapat membantu dalam menghadapi tantangan bisnis dan mendukung efisiensi produk bisnis perusahaan. Dan yang kelima ada legal. Faktor legal meliputi pengaruh hukum seperti perubahan undang-undang yang ada atau yang akan datang. Contoh lainnya adalah kesehatan dan keselamatan, arahan pekerjaan, hak asasi manusia, tata kelola perusahaan, dan tanggung jawab lingkungan. Yang terakhir ada environmental atau faktor lingkungan. Dapat digunakan ketika melakukan perencanaan strategis atau mencoba mempengaruhi keputusan pembeli seperti faktor lokasi geografis. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang analisis persaingan Five Forces Porter. Jadi, menurut Five Forces Model, itu sebuah industri disebut tidak menarik bila kombinasi dari Five Forces itu menurunkan profitabilitas secara keseluruhan. Sebuah industri disebut menarik bila kombinasinya menunjukkan profitabilitas yang menjanjikan. 3 dari 5 Five Forces merujuk pada persaingan dari sumber eksternal. Sisanya itu adalah ancaman dari internal. Baik, selanjutnya yaitu adapun yang perlu dipertimbangkan dalam trade of new entrants. Yang pertama itu skala ekonomi, kedua kurva pembelajaran, ketiga cost dependent, keempat diferensi produk, 5 kebutuhan modal, keenam switching cost, ketujuh akses ke jalur distribusi, 8 antisipasi pertumbuhan.
Materi selanjutnya yaitu bargaining power of buyers atau consumers dalam five forces model. Itu pembeli memiliki posisi penting terhadap keberlangsungan hidup perusahaan karena sales revenue yang diperoleh perusahaan berasal dari penjualan produk perusahaan kepada buyer. Baik, selanjutnya yaitu trade of subtitle produk dalam five force model persaingan. Itu terhadap produk dihasilkan perusahaan tidak hanya berasal dari perusahaan yang memproduksi produk yang sama, sehingga menimbulkan persaingan langsung atau direct competition, melainkan bisa juga berasal dari perusahaan yang memproduksi produk yang memiliki kesamaan fungsi dan produk yang dihasilkan perusahaan. Selanjutnya itu competitive rivalry within the industry. Di dalam industri five force model sendiri itu terjadi persaingan antara satu perusahaan. Baik, materi selanjutnya yaitu analisis industri metrik evaluasi. Jadi metrik evaluasi faktor eksternal atau EVA merupakan strategi untuk merangkum dan mengevaluasi informasi ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, teknologi, dan persaingan yang dihadapi oleh perusahaan. Matriks EVA dibuat untuk menilai respon perusahaan terhadap kondisi eksternalnya. Nilai matriks ini kemudian akan dimasukkan ke dalam matriks internal eksternal atau matriks EA untuk mengetahui posisi perusahaan. Terdapat 5 langkah-langkah dalam mengembangkan matriks EVA. Yang pertama itu buat daftar faktor-faktor eksternal yang diidentifikasi dalam proses audit eksternal. Kedua, memberi bobot pada setiap faktor. Ketiga, memberikan peringkat 1 sampai 4 setiap faktor sukses kritis untuk menunjukkan seberapa efektif strategi perusahaan saat ini. Yang keempat itu kalikan setiap bobot dengan peringkat untuk menentukan nilai yang dibobot. Yang kelima, jumlahkan nilai yang dibobot untuk setiap variabel. Baik, itulah tadi materi yang sempat kelompok kami bawakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.